Di video kali ini saya tidak akan mereview sebuah power supply yang ecek-ecek atau yang kere-hore, walaupun harganya cukup merakyat, yakni hanya 500 ribuan rupiah aja. Ini adalah Silverstone ST50 FES 230. Kalau kalian masih agak asing dengan brand Silverstone ini, ya memang karena dia nggak banyak memproduksi komponen atau perangkat PC. Dia memang fokus untuk power supply, dan yang kedua mungkin casing. Jadi kalau kalian mencari brand-brand power supply, alangkah baiknya yang memang mereka fokus untuk memproduksi power supply, bahkan menjadi OEM dari brand power supply lain. Misalnya salah satunya adalah Silverstone ini, kemudian ada Seasonic, Super Flower, FSP, Enermax, dan yang lain-lain. Intinya yang memang dari dulu mereka sudah produksi power supply sendiri, bukan yang awalnya produksi CPU cooler terus kemudian produksi power supply. Itu beda cerita ya. Oke, jadi langsung aja karena saya sudah pernah membuat shortnya ini, jadi kalian sudah tahu ya mestinya kalau melihat dari shortnya, spesifikasi kabel yang dipakai, konektor dan lain sebagainya, termasuk rating 12 volt output. Terus kemudian dia juga punya sertifikasi 80 plus white. Nanti akan langsung kita bongkar dan kita tes menggunakan rig saya yang seadanya ini. Di sini saya masih memakai Prosi jadul Core i5 Gen 4 4670 yang disandingkan dengan VGA card RX 588 GB dari Power Color Red Devil. Oke, langsung aja sekarang kita bongkar power supply ini, kita lihat isinya dulu seperti apa sebelum kita melakukan testing. Oh ya, kalian bisa lihat ya, ini masih segel dan nggak ada tulisannya warranty void if removed. Jadi harusnya kalau dibuka nggak menghanguskan garansi. Oke, ini tadi agak susah ya dibongkar. Saya nggak tahu kenapa sampai harus melepas salah satu baut fan. Mungkin agak sedikit nyangkut di fan ini untuk besi casing atau frame power supply yang di sebelah sisi belakang ini. Anyway, penampakannya seperti ini, dan ini fan-nya bisa dicabut ya. Pakai model konektor, nggak disolder langsung ke PCB. Kita dapetin fan standar yang nggak tahu nih mereknya apa, Onghua 12 cm. Dan isinya seperti ini guys, ternyata sangat simple ya. Walaupun dia dari brand besar, tapi kalian bisa lihat komponen yang dipakai ini cukup jadul semua, sesuai dengan brand dan tipenya. Memang ST50 FES 230 ini adalah salah satu tipe termurah dan terlama dari Silverstone yang masih bisa bertahan sampai sekarang. Paling nggak kita lihat secara sekilas di sini komponen atau rangkaian elektronikanya komplit lah untuk sebuah power supply yang seharusnya punya sertifikasi 80 plus dan APFC. Misal nih dari bagian depan, saya akan jelaskan singkat sepengetahuan saya aja ya. Kita langsung disodori oleh filter kapasitor yang warna kotak kuning ini sebelum masuk ke PCB utama. Kemudian ini juga ada sekring masuk ke PCB utama dan langsung disambut oleh induktor toroid. Ini ada 3 induktor toroid dan 1 kapasitor yang kotak warna kuning, ada angkanya 13 ini guys. Ini adalah bagian EMI filter atau filter utama. Kemudian kita lanjut ke sini, ada bridge rectifier atau dioda yang mengubah arus AC menjadi arus DC. Simple aja ya, kotak gini aja tanpa heatsink. Kemudian ada kapasitor Mylar juga, dan ini ada rangkaian APFC di sini, termasuk ada trafo kotak kecil ya. Ini trafo, oh bukan, sorry, ini bukan trafo guys, ini induktor toroid juga, bentuknya kayak trafo, tapi sebenarnya ini adalah induktor toroid. Lagi-lagi penyetabil arus sebelum masuk ke kapasitor utama. Sedangkan kapasitor utamanya ini dia dari brand Cheng X, cuma warnanya biru ya, dan kapasitasnya agak susah dilihat guys. Ini 220 mikrofarad 400 volt ratingnya. Kemudian ini juga ada transistor power beberapa yang diberi heatsink yang nggak terlalu besar juga heatsinknya, dan arus listrik akan masuk ke trafo. Selanjutnya trafo ini ada 2 juga guys, trafo utama dan trafo sekunder, plus ada trafo kecil ini di sini. Ini untuk mensuplai daya transistor power yang utama di sini ya, biasanya seperti itu. Dan ini juga ada IC-IC kecil, ada octocoupler dan lain sebagainya lah di area sini. Kemudian selepas keluar dari trafo,
Distabilkan lagi dengan dua induktor toroid. Sebelum masuk ke dua induktor toroid, ini ada dioda lagi ya, tentu saja yang diberi heatsink lagi, dan kapasitor sekundernya pun nggak terlalu banyak. Ini kalau nggak salah mereknya Cheng X juga nih. Ya betul, yang hijau ini namanya Cheng X sebenarnya. Yang jelas secara kapasitor ini standar lah untuk ukuran power supply low budget. Dan juga ini ada IC proteksi yang cuman 8 kaki. Yang saya juga kurang jelas, nanti akan coba saya zoom. Jadi beberapa proteksi yang ada di power supply ini akan dikendalikan oleh IC-IC yang ada di board ini sendiri. Setelah keluar dari induktor toroid dan kapasitor sekunder, tentu saja langsung ke kabel dan output ke komponen PC kita. Ini pun standar ya. Dia langsung disolder ke boardnya dan beberapa diberi heatsink. Ada yang warna kuning, ada yang merah, ada yang orange. Dan mengingat ini merupakan seri yang cukup jadul, saya rasa komponen seperti ini udah wajar ya. Yang penting performanya bagus. Maka dari itu langsung aja yuk kita tes dan kita bandingkan dengan power supply yang pernah saya tes sebelumnya, yakni Segotep BN550W. Ini adalah power supply yang nanti akan menjadi pembanding saat tes untuk Silverstone ST50 FES 230. Seperti biasa ya, di tes sederhana ini saya memakai sebuah power meter dan multitester digital TRMS. Dan FYI soal fan, power supply yang satu ini cukup silent, bebas noise layaknya power supply normal pada umumnya. Pertama-tama kita tes di kondisi idle Windows 10. Dan di sini kita bisa lihat bacaan tarikan daya listrik di power meter dan output voltase 12 volt di multitester. Langsung aja kita bandingkan hasil tes kedua power supply. Untuk Silverstone ST50F, tarikan dayanya terbaca di kisaran 33 watt. Sedangkan output 12 voltnya terbaca di 12,08 volt, stabil. Ini bacaan yang bagus ya. Sama halnya seperti hasil tes Segotep BN550W yang output voltase 12 voltnya ada di 12,11. Over cuman 0,11 volt ini masih wajar banget. Tapi soal tarikan daya listriknya, saya rasa kalau di rata-rata Segotep BN550W sedikit lebih baik, lebih efisien alias lebih irit. Selanjutnya kita coba di kondisi full load CPU dan GPU 100% dengan menggunakan dua aplikasi benchmark yang berjalan sekaligus, Cinebench dan Unigine Heaven Benchmark. Di kondisi ini power meter yang terpasang di Silverstone ST50F terbaca tarikan dayanya di kisaran 260 sampai 265-an watt dengan bacaan output voltase yang drop menjadi kisaran 11,83 sampai 11,86 volt. Ini berarti dropnya adalah kisaran 0,25 volt. Ya masih jauh sih dari batas toleransi 0,6 volt. Sedangkan pembandingnya Segotep BN550W, bacaan tarikan daya listriknya sedikit lebih efisien dan memang sudah seharusnya karena punya sertifikasi 80+ yang lebih tinggi, yakni bronze. Dan untuk drop voltase 12 voltnya pun lebih minimal guys. Turunnya nggak sampai 0,2 volt dibandingkan saat idle tadi. Nah, dari hasil pengujian sederhana saya tadi sudah jelas ya, terlihat kemana-mana lebih unggul yang Segotep BN550W. Udah gitu, si Segotep ini juga dia full range guys, jadi bisa jalan dari 100 volt sampai 240 volt. Beda dengan ST50F ES230 ini. Tapi apakah itu berarti yang Silverstone ini jelek? Ya enggak juga, karena memang harganya ini cukup terjangkau kalau kalian bandingkan dengan power supply branded lainnya. Udah gitu kita dapetin power supply yang jelas, build quality-nya bagus, komponen yang dipakai bagus, dan yang tidak bisa saya tes di sini adalah durabilitas atau ketahanan power supply ini sendiri. Bisa jadi power supply ini awet sampai belasan tahun bahkan. Dan kalau kalian mau cari yang lebih bagus dari seri ini, kalian bisa melihat yang Silverstone versi 600 watt. Ada di sebelah kanan saya, ini ST60F ES. Nanti akan saya tampilkan isi jeroannya seperti apa guys. Beda jauh dengan yang versi 50. Sudah gitu, yang versi 60 ini full range. Jadi sama seperti yang Segotep. Oke, jadi mungkin gitu aja review Silverstone ST50F ES230 saya kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.